Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah dalam semua kondisi, baik ketika Allah memberikan nikmat kepada kita ataupun ketika Allah memberikan ujian dan musibah kepada kita. Kita tetap memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah memang pantas untuk dipuji. Oleh karena itu, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, ibunda tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a syai'an yuhibbuhu qala alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa idza ra'a syai'an yakrahuhu qala alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mendapatkan suatu nikmat, maka beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya amal saleh menjadi sempurna. Tetapi apabila beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan musibah, maka beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Sekali lagi kita memuji Allah di setiap keadaan. Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan syukur terima kasih kepada kaum muslimin yang ada di Johor Bahru ini, terutama kepada pengurus masjid yang telah mengizinkan kami untuk berbagi tentang pengalaman gempa bumi yang terjadi di pulau kami yang tercinta, yaitu Pulau Lombok. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak akan pandai bersyukur kepada Allah orang yang tidak pandai bersyukur kepada sesama manusia. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, gempa yang terjadi di Pulau Lombok adalah salah satu pelajaran, ya, ibrah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kami, khususnya kaum muslimin yang ada di Pulau Lombok, dan juga secara umum kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Dan tentunya gempa yang terjadi di pulau yang tercinta ini semuanya disebabkan karena dosa manusia. Dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Mawardi atau oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya, Anas bin Malik radhiyallahu taala pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang gempa bumi. Anas bin Malik mengatakan, hadithina 'aniz zalazil, wahai ummul mukminin, ceritakanlah kepada kami tentang gempa bumi. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, idza istabahu zina, apabila zina sudah menyebar, wa syaribul khamr, dan orang-orang meminum khamr, wa darabu bil ma'azib, kemudian orang-orang mulai menyukai alat-alat musik, gharallahu fi samaihi lil ardi, maka Allah Subhanahu wa taala marah. Kemudian Allah mengatakan kepada bumi, zalziliha, ya, goncangkan mereka. Fa in tabu wa naza'u, kalau seandainya mereka bertaubat, maka Allah perintahkan bumi untuk berhenti bergoncang, untuk berhenti gempa. Wa illa, tetapi kalau seandainya manusia terus melakukan dosa, maka Allah mengatakan haddimiha, hancurkanlah mereka. Haddimihim, hancurkanlah mereka. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, gempa yang terjadi di Pulau Lombok yang besar itu terjadi sebanyak 3 kali. Yang pertama pada hari Ahad pagi, ya, pagi Ahad gempa terjadi dengan kekuatan 6,4. Ya.
Gempa terjadi dengan kekuatan 6,4, dan gempa 6,4 ini menghancurkan sebagian pemukiman, sebagian kampung yang ada di Pulau Lombok, terutama di Lombok bagian utara, ya, Lombok Utara. Dan ada beberapa orang meninggal dunia pada gempa yang pertama. Kemudian Badan Pengawas Cuaca, ya, yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan BMKG, ya, BMKG yang mengawasi tentang kondisi-kondisi cuaca yang ada di Indonesia, mengatakan bahwasanya setelah gempa yang 6,4 ini akan terjadi gempa-gempa susulan, ya, gempa-gempa lain, tetapi kekuatannya ringan, kekuatannya kecil, ya, sehingga kaum muslimin pun tidak terlalu takut, ya, karena Badan Pengawas Cuaca mengatakan gempa susulan ini ringan. Tetapi sekali lagi yang mengetahui perkara gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qaddarallah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan pada malam Senin ketika kami sedang melakukan salat Isya, terutama di kampung saya pribadi, saya menjadi imam salat Isya, pada rakaat yang kedua Allah datangkan gempa dengan kekuatan 7, ya, 0.0, ya, lebih besar daripada gempa sebelumnya. Ya, lebih besar daripada gempa sebelumnya. Ya, Badan Pengawas Cuaca mengatakan setelah gempa 6,4, ya, tidak akan terjadi gempa besar. Betul akan terjadi gempa, akan tetapi kekuatannya kecil. Tetapi sekali lagi hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Ya. Maka datang gempa dengan kekuatan 7.0. Pada saat itu ketika gempa terjadi, ya, listrik padam, ya, lampu padam, sehingga kaum muslimin yang sedang sholat mereka berebut untuk keluar dari masjid, ya, mereka berebut untuk keluar dari masjid karena tembok-tembok masjid dan tiang masjid patah pada saat itu, ya, retak, patah, ya, sehingga kita berebut untuk menyelamatkan diri. Di sini juga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran bagaimana hinanya dunia. Dunia ini hina. Pada saat itu orang berusaha menyelamatkan dirinya, mereka tidak peduli dengan rumahnya, mereka tidak peduli dengan keretanya, dengan mobilnya. Bahkan ada orang yang lupa dengan anaknya sendiri. Pada saat itu ada seorang ibu, ya, jiran saya, tetangga saya, seorang ibu ketika terjadi gempa dengan kekuatan 7 pada malam Senin tersebut, dia keluar berlari dari rumahnya membawa bantal. Saya tidak tahu bahasa sini, ya, apa bahasa sini? Bantal, ya, yang digunakan untuk tidur. Ya. Dia keluar berlari membawa bantal, ya, pergi berlari menuju lapangan tempat terbuka. Ya. Sesampainya di lapangan, dia baru sadar ternyata anaknya masih tertinggal di dalam rumah. Ya. Anaknya masih tertinggal di dalam rumah. Dia tidak sadar. Dia lupa kalau anaknya tertinggal di dalam rumah, yang dia bawa dan yang dia selamatkan adalah bantalnya. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa. Kemudian jiran saya juga, ya, ada seorang nenek tua, ya, seorang ibu. Ibu tersebut, ya, dia sakit, ya, dia tidak bisa bergerak, ya, dia sakit stroke. Ketika terjadi gempa, anak-anaknya semua lari, meninggalkan dia sendirian di dalam rumah. Ya, dia hanya bisa menangis, ya, minta tolong pada malam tersebut. Ini gempa di dunia, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana nanti gempa yang akan terjadi pada hari kiamat? Ya. Gempa yang akan terjadi nanti menjelang terjadinya hari kiamat itu sangat-sangat dahsyat. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya kegoncangan gempa pada hari kiamat, syai'un 'azim, adalah sesuatu yang dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari tersebut, yaitu pada hari kiamat ketika terjadi gempa,
Engkau melihat setiap wanita yang menyusui anaknya, dia lalai dengan anak yang disusuinya. Ya, dia tidak sadar. Anak yang dia pegang jatuh dari tangannya. Dia tidak sadar saking dahsyatnya gempa nanti pada hari kiamat. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Setiap wanita yang hamil, setiap wanita yang mengandung, maka dia melahirkan kandungannya. Ya, dalam pendapat sebagian para ulama, dia menggugurkan kandungannya. Kandungannya jatuh, kandungannya keluar. Ya. Wa taran nasa sukara, dan kalian melihat manusia seperti mabuk. Kalian melihat manusia seperti sedang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah sangat dahsyat. Ya. Gempa pada saat itu sangat dahsyat. Ini gempa pada hari kiamat. Ya, luar biasa. Sampai disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan firman Allah dalam surat Az-Zalzalah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Ketika bumi digoncangkan oleh Allah dengan kegoncangan yang dahsyat, dan pada saat itu bumi mengeluarkan semua isinya, bumi mengeluarkan semua kandungannya. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang dimaksud dengan kandungan bumi yang dikeluarkan pada saat itu adalah emas dan perak. Ya. Emas dan perak keluar dari bumi menjelang hari kiamat. Ka'amthalil ustuwan, seperti besar tiang ini, ya, seperti tiang-tiang masjid emas dan perak keluar dari perut bumi ketika bumi digoncangkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya, keluar emas dan perak seperti tiang-tiang ini. Faja'al qatil, maka orang yang pernah membunuh di kehidupan dunia, ketika melihat emas tersebut dia mengatakan, fi hadza qataltu, gara-gara inilah aku dahulu membunuh, gara-gara emas dan perak ini aku membunuh. Waja'al qati', kemudian orang yang memutus tali silaturahimnya mengatakan, fi hadza qata'tu rahimi, gara-gara inilah aku memutuskan tali silaturahimku, gara-gara dunia. Waja'as sarik, kemudian datang orang yang pernah mencuri, fi hadza quti'at yadi, gara-gara emas dan perak inilah tanganku dipotong, karena dalam syariat Islam orang yang mencuri tangannya dipotong. Thumma yad'unahu falam ya'khudhu minhu syai'a, kemudian setelah mereka mengatakan seperti itu, mereka tinggalkan emas dan perak itu dan tidak mau mengambilnya sedikit pun. Menunjukkan bagaimana manusia ketika terjadi gempa mereka melupakan dunia. Ya. Ini gempa pada hari kiamat. Ya. Luar biasa, tidak bisa terbayangkan. Sedangkan gempa yang kecil yang menimpa Pulau Lombok saja sudah membuat orang lupa dengan dunia, lupa dengan harta mereka. Ya. Sebagian orang yang penting dia selamat pada saat itu. Ya. Rumah-rumah hancur, ya. Kemudian tempat-tempat ibadah, diantaranya adalah masjid di kampung saya. Kami saat ini sholat di lapangan, kami sholat di tempat terbuka, dan tidak berani untuk sholat di dalam masjid, karena masjid semuanya sudah retak. Masjid semuanya, tiangnya sudah patah, temboknya sudah patah. Ya. Kalau seandainya datang gempa lagi, maka kemungkinan besar masjid tersebut akan roboh, akan hancur. Ya. Rata-rata kaum muslimin di Pulau Lombok saat ini mereka sholat di tempat terbuka. Ini dia kondisi ketika terjadi gempa pada malam Senin. Setelah itu 2 hari, ya, kalau saya tidak khilaf, 2 hari setelah gempa yang 7 itu terjadi lagi gempa yang lain, gempa susulan dengan kekuatan 6.2. Ya. Terjadi lagi gempa dengan kekuatan 6.2. Dan gempa yang 3 ini, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, gempa yang 3 ini, gempa 6.4, kemudian gempa yang 7, gempa 6.2, ini telah banyak memakan korban, ya, banyak orang yang sudah meninggal dunia. Menurut catatan sampai saat ini, ya, untuk sementara, catatan sementara, kaum muslimin, ya, atau masyarakat Lombok yang meninggal dunia sekitar 425 orang. Ya, ya, saudara-saudara kita di Pulau Lombok yang meninggal dunia pada saat ini, untuk sementara, ya, karena masih dilakukan penggalian di bawah reruntuhan bangunan, untuk sementara kaum muslimin yang meninggal dunia 425 orang. Ya. Dan kita berharap semoga mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, gempa ini memberikan sekali lagi ibrah kepada kita, banyak sekali ibrahnya, banyak sekali pelajaran. Suatu contoh pada gempa yang pertama yaitu 6.4. Pada saat itu gempa yang pertama ini diikuti oleh longsor. Bahasa Malaysia apa? Longsor. Longsor juga, yaitu tanah jatuh. Runtuh ya. Ya, tanah runtuh. Ketika terjadi gempa 6.4 ya, Gunung Rinjani yang ada di Pulau Lombok pada saat itu runtuh. Ya, Gunung Rinjani runtuh. Dan pada saat itu ada sekitar 333 orang pendaki. Ya, termasuk dari salah satu warga Malaysia. Ya, salah satu warga Malaysia meninggal dunia pada gempa yang pertama. Ya, dia ikut naik mendaki gunung, naik ke atas gunung pada saat itu. Kemudian Allah datangkan gempa dan diikuti disusul oleh longsor ya, tanah runtuh ya di Gunung Rinjani. Ada sekitar 333 orang, baik dari masyarakat Indonesia, kemudian dari mancanegara ya, luar negeri, termasuk dari Malaysia, kemudian termasuk juga dari sebagian Amerika ya, turis-turis dari Amerika, dari Inggris, dari Australia dan yang lainnya. Subhanallah, ketika itu Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada kita bahwasanya manusia ini memiliki fitrah yang salim, ya, fitrah yang selamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Semua manusia itu lahir di atas fitrah. Artinya mengakui Allah itu ada. Ya, setiap manusia yang lahir itu lahir dalam keadaan fitrah mengakui Allah itu ada. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tetapi orang tuanya lah yang telah menjadikannya sebagai Yahudi, yang menjadikannya sebagai Nasrani atau menjadikannya sebagai Majusi. Diceritakan ya, diinformasikan oleh para para guide ya, para guide yang membawa orang-orang yang mendaki Gunung Rinjani pada saat itu. Ketika terjadi gempa dan disusul oleh longsor Gunung Rinjani, pada saat itu orang-orang yang ada di atas gunung berteriak mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Termasuk juga turis-turis yang datang dari Amerika, dari Australia, ya, dari Inggris, yang mereka di luar Islam ikut berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka kembali kepada fitrah. Ya, subhanallah. Mereka kembali kepada fitrah. Mereka ikut berteriak, memohon supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Ya, subhanallah, ini pelajaran yang luar biasa. Allah ingin menampakkan, memperlihatkan kepada kita bahwasanya manusia itu biasanya mereka ingat kepada Allah dalam kondisi sulit saja, ya, dalam kondisi mereka sedang susah. Tetapi ketika mereka mendapatkan nikmat, biasanya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, beliau berpesan kepada kita, ta'arraf ila Allahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Ya, hendaklah engkau kenal, mengingat Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengingatmu dikala engkau dalam keadaan sulit. Ya. Jadi mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan berbicara tentang kondisi kaum muslimin ya, atau saudara-saudara kita secara umum yang ada di Pulau Lombok. Di mana mereka sekarang dan bagaimana kondisi mereka setelah gempa. Kita sekarang masih berada di dalam tenda-tenda pengungsian. Ya. Meskipun tidak semua orang berada di tenda-tenda pengungsian, tidak. Karena ada beberapa titik-titik, ada beberapa lokasi-lokasi di mana gempa itu lebih dahsyat dibandingkan dengan lokasi yang lain. Ya, suatu contoh di Lombok Utara. Ya. Di Lombok Utara sudah tidak ada bangunan lagi, rata dengan tanah. Tidak ada lagi bangunan, rata dengan tanah. Rumah-rumah rata dengan tanah, tempat-tempat ibadah rata dengan tanah. Ya, sudah tidak ada lagi bangunan di sana. Oleh karena itu, ya, kebanyakan bantuan
Infak baik yang datang dari saudara kita yang ada di Johor, saudara-saudara kita yang ada di Singapura, saudara-saudara kita yang ada di Batam, ya. Kebanyakan infak disalurkan ke Lombok Utara, ya. Lebih banyak infak itu disalurkan ke Lombok Utara karena memang di sana tempat yang paling dahsyat. Tidak ada lagi bangunan di sana, ya. Dan di sana tempat korban yang paling banyak meninggal dunia di Lombok Utara. Oleh karena itu, bantuan lebih banyak difokuskan di sana. Kemudian termasuk juga di Sembalun, ya. Sembalun sebuah kampung yang terdapat di Lombok Timur, ya. Di lokasi saya, ya, Lombok Timur, ada sebuah kampung namanya Kampung Sembalun. Di sana juga cukup parah, ya, sangat parah, ya. Di sana juga tidak ada lagi bangunan rumah, semua rata dengan tanah, ya. Sehingga kaum muslimin di sana mereka sholat menggunakan, mereka membuat masjid darurat. Masjid darurat itu dibuat dengan tenda. Kalau bahasa Indonesia menggunakan terpal. Ya, saya tidak tahu bahasa di sini, ya. Ya, menggunakan terpal, ya, tenda. Mereka sholat menggunakan itu. Sudah tidak ada lagi bangunan masjid, ya. Nah, yang dibutuhkan saat ini kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Allah memberikan balasan kebaikan kepada semua kaum muhsinin, ya, kepada para muhsinin, para donatur, orang-orang yang telah menginfakkan sebagian harta mereka untuk saudara-saudara mereka yang ada di Pulau Lombok. Yang dibutuhkan saat ini yang pertama adalah tenda, ya. Karena mengingat terutama di lokasi-lokasi tempat gempa tersebut, mengingat cuacanya sangat dingin. Kalau kita menggunakan jaket, dinginnya masih tembus, ya, ke tulang-tulang kita. Meskipun kita menggunakan jaket, masih terasa dinginnya, ya. Oleh karena itu yang dibutuhkan saat ini adalah tenda. Kemarin saya dengan beberapa tim, ya, beberapa teman, sahabat, pergi survei ke sebuah kampung namanya Lendang Belo, ya, sebuah kampung yang sangat terpencil. Kita bertanya kepada penduduk kampung, apa yang kalian butuhkan saat ini? Mereka mengatakan, kami tidak membutuhkan makanan, kami tidak membutuhkan minuman, karena insya Allah makanan dan minuman bisa kami cari. Tetapi yang kami butuhkan saat ini adalah tenda, supaya di malam hari ketika kami tidur, kami tidak kena oleh air hujan, kata mereka. Yang dibutuhkan saat ini adalah tenda, ya. Dan di kampung-kampung tersebut, ya, kemah, ya, kemah. Yang dibutuhkan saat ini tenda atau kemah, ya. Karena subhanallah, sebagian kampung belum mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya. Kita di sana tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk membeli kemah, tidak ada. Kita mencari kemah sendiri. Dan para pedagang, para penjual, mereka memanfaatkan kondisi, ya. Mereka menjual kemah yang harga normalnya 200.000 rupiah, sekarang dijual dengan harga 600.000 rupiah, 3 kali lipat. Ya, kita kesulitan mencari kemah, kita kesulitan mencari tenda, ya. Oleh karena itu di sebagian kampung, ya, 2 hari kami memberikan santunan di sana, namanya Kampung Batu Rente namanya, ya. Di sana mereka tidak memiliki uang untuk membeli kemah, maka mereka menjahit karung. Saya tidak tahu bahasa sini karung, ya. Mereka menjahit karung, satu karung dengan karung yang lain dijahit untuk dijadikan kemah, ya. Mereka menjahit kain sarung mereka jahit untuk membuat kemah. Karena mereka tidak memiliki uang, ya, tidak memiliki uang untuk membeli kemah. Harga normalnya 200.000, tetapi pada saat ini harga kemah 600.000, bahkan ada yang sampai 1 juta rupiah. Ya, dijual dengan mahal oleh para penjual. Kita dipersulit di sana, ya. Oleh karena itu yang mereka butuhkan saat ini adalah kemah, ya. Karena kondisi yang sangat dingin sekali di sana. Kemarin ketika kita sedang membagikan bantuan kepada sebagian kaum muslimin yang ada di Kampung Batu Rente, ya, sangat menyedihkan sekali sampai kita meneteskan air mata. Seorang ibu
dia tidur, ya, seorang ibu dia tidur tanpa alas, dia tidur di tanah. Ya, dia tidur di tanah langsung, tidak ada alas, tidak ada karpet, tidak ada tikar, tidak ada apa-apa. Dia tidur di tanah, ya. Kemudian dia belum memiliki kemah, sedangkan ibu tersebut baru selesai operasi melahirkan. Ya, dia baru saja lepas operasi melahirkan. Ya. Oleh karena itu ketika kita berjumpa dengan ibu tersebut, suaminya menangis. Ya, suaminya menangis mengatakan kepada kami, tolong berikan kepada kami kemah. Ya. Kami tidak butuh makanan saat ini, berikan kepada istri saya kemah, karena istri saya baru lepas ya operasi melahirkan. Istrinya tidur di atas tanah, ya, dan tidak ada kemah untuk menaungi dia. Oleh karena itu sekali lagi yang kami butuhkan saat ini di pulau kami yang tercinta yaitu Pulau Lombok adalah kemah. Dan saat ini meskipun harga kemah dijual mahal oleh para pedagang, sudah tidak ada lagi kemah di Pulau Lombok, tidak ada lagi yang jual. Ya. Baik. Sudah azan ya? Mungkin kita azan dulu. Tafadhal. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sekejap ya. Jadi yang pertama yang paling dibutuhkan di sana adalah kemah ya. Dan saat ini kami kesulitan untuk mendapatkan kemah karena memang meskipun harga kemah mahal, tetapi tetap dibeli oleh masyarakat di Pulau Lombok karena mereka memang membutuhkannya. Kemudian yang kedua yang dibutuhkan saat ini adalah bantuan yang berupa materi ya, seperti uang maupun yang lainnya untuk membangun rumah-rumah mereka yang rusak. Ya, untuk membangun rumah-rumah mereka yang rusak, mereka membutuhkan dana. Terutama di kampung-kampung ya, karena warga Lombok itu banyak yang menjadi TKI ke Malaysia. Ya, ini sudah ma'ruf. Ya, sudah maklum masyarakat Lombok itu banyak menjadi TKI tenaga kerja di Malaysia. Sehingga sebagian dari mereka itu bisa membangun sebuah rumah setelah 4 tahun di Malaysia. Ya, bekerja 4 tahun di Malaysia atau terkadang 6 tahun di Malaysia baru bisa membangun rumah. Ya. Oleh karena itu, ketika rumah mereka rusak, mereka sangat terpukul. Ada sebagian yang sampai gila, ya, hilang akal ketika melihat rumahnya rusak, karena dia tidak tahu bagaimana cara membangun rumahnya lagi. Ya, karena untuk mencari uang untuk membangun rumah mereka itu mereka kesulitan. Ya, seperti ada seorang wanita di kampung saya, anaknya bekerja di Saudi Arabia. Ya, anaknya bekerja di Saudi Arabia. Kemudian anaknya terus mengirim uang kepada dia untuk membangun rumah. Rumahnya baru saja jadi, ya. Rumahnya ini baru saja jadi, Allah datangkan gempa rusak. Ya. Ibunya sampai saat ini hanya bisa menangis. Dia mengatakan, ya, anak saya belum melihat hasil dari kerjanya, rumahnya sudah dihancurkan. Ya. Oleh karena itu yang mereka butuhkan saat ini. Kemudian berikutnya kebutuhan kaum muslimin yang ada di sana atau saudara-saudara kita secara umum adalah berupa makanan. Ya, berupa makanan. Ya. Begitu pula minuman. Di Lombok Utara mereka kesulitan mendapatkan air minum, air bersih. Ya. Mereka kesulitan mendapatkan air minum, air bersih. Dan sebagian mobil, kereta yang membawa bantuan itu dicegat, ya, dipotong di tengah jalan oleh korban yang lain. Ya. Sehingga bantuan tidak bisa sampai ke Lombok Utara. Ya, di tengah jalan kereta yang membawa bantuan itu dihentikan oleh korban-korban yang ada di luar Lombok Utara, sehingga bantuan itu belum sampai ke Lombok Utara. Ya, meskipun ada sebagian bantuan yang sampai ke sana, tetapi banyak bantuan yang tidak sampai karena dipotong di tengah jalan. Karena semua orang membutuhkan saat ini. Semua orang membutuhkan. Ya. Jadi ini makanan, itu yang mereka butuhkan juga pada saat ini. Kemudian berikutnya juga pakaian. Ya. Karena di sebagian tempat yang ada di Pulau Lombok, banyak kaum laki-laki yang menggunakan pakaian wanita saat ini. Ya. Mereka menggunakan pakaian wanita karena tidak ada pakaian laki-laki.
Ya. Ada beberapa foto, ya, gambar yang sudah menyebar di internet, ya. Beberapa laki-laki mereka menggunakan pakaian wanita karena memang tidak ada pakaian. Ya, sebagian tempat tidak memiliki pakaian. Ya, rumah mereka ketika terjadi gempa itu langsung ambruk, langsung hancur. Ya, mereka hanya menyelamatkan diri. Mereka tidak sempat menyelamatkan harta mereka. Mereka tidak sempat menyelamatkan pakaian mereka, kereta mereka. Mereka tidak sempat. Sehingga mereka berlari ke lapangan, mereka hanya memiliki satu pakaian. Apa yang ada di tubuh mereka itulah pakaian mereka saat ini. Oleh karena itu banyak laki-laki saat ini, ya, mereka menggunakan pakaian wanita. Oleh karena itu kita juga sangat membutuhkan pakaian. Ya. Ini dia gambaran kondisi kaum muslimin atau masyarakat kita yang ada di Pulau Lombok saat ini pasca gempa, setelah terjadi gempa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ya, di penghujung apa yang ingin saya sampaikan ini, saya ingin berterima kasih terutama kepada masyarakat, ya, kaum muslimin yang ada di Johor. Karena banyak bantuan yang saya pribadi dapatkan untuk disalurkan kepada kaum muslimin yang ada di Pulau Lombok, ya. Banyak bantuan datang dari sahabat-sahabat Johor. Ya. Saya sangat berterima kasih, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan saudara-saudara saya yang ada di Pulau Johor, yang ada di Johor ini. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Anda balasan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang menanggung, yang membantu anak yatim bagaikan dua jari ini nanti di dalam surga, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Saat ini banyak anak-anak yatim di Pulau Lombok. Ya. Bapak mereka meninggal dunia, ibu mereka meninggal dunia. Banyak sekali anak yatim di Pulau Lombok saat ini. 425 orang meninggal dunia untuk waktu sementara. Ya. Bisa saja jumlah ini bertambah. Oleh karena itu kaum muslimin yang telah membantu anak-anak yatim yang ada di Pulau Lombok, semoga Allah Subhanahu wa taala nanti memasukkan Anda ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dahulu ketika saya masih kuliah, saya mendengarkan salah seorang, ya, syekh, ya, masyayikh, guru kami, yaitu Syekh Mujahid hafizahullah taala. Beliau bercerita tentang seorang laki-laki di Saudi Arabia. Ya, ada seorang laki-laki di Saudi Arabia, dia bermimpi sebanyak 3 kali. Ya. Pada mimpinya yang pertama, ada seorang laki-laki datang kepada dia dalam mimpinya yang pertama. Laki-laki yang datang dalam mimpinya tersebut mengatakan kepada dia, pergilah engkau ke rumahnya si fulan dan kabarkan kepada si fulan bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Ini dalam mimpinya yang pertama. Pergilah engkau temui si fulan dan kabarkan kepada dia bahwasanya dia penduduk surga. Ya. Tetapi orang yang mimpi tersebut dia tidak peduli dengan mimpinya karena ini hanya mimpi. Masalah surga dan neraka ditentukan oleh dalil, bukan oleh mimpi. Ya. Tetapi pada malam yang kedua dia kembali bermimpi. Dia kembali bermimpi dengan mimpi yang sama. Orang datang di dalam mimpinya mengatakan, pergilah engkau ke rumah si fulan dan kabarkan kepada dia bahwasanya dia penduduk surga. Maka orang yang bermimpi ini dia mulai galau dengan mimpinya karena sudah 2 kali. Pada malam yang ketiga kembali terjadi mimpi yang ketiga kalinya. Dan mimpinya sama. Dalam mimpi tersebut orang datang kepada dia mengatakan, pergilah ke rumah si fulan dan kabarkan kepada dia bahwasanya dia penduduk surga. Maka orang yang bermimpi ini menelpon mufti Saudi Arabia pada saat itu. Dia meminta nasihat. Wahai syekh, wahai mufti, ya, saya sudah bermimpi 3 kali. Di dalam mimpi saya ada seseorang menyuruh saya untuk pergi ke rumah si fulan untuk mengabarkan kepada dia bahwasanya dia termasuk penduduk surga. Ya. Kata mufti tersebut bahwasanya mimpi tidak bisa dijadikan dalil untuk menentukan orang penduduk surga atau penduduk neraka. Akan tetapi untuk menghilangkan penasaranmu
pergilah engkau ke rumahnya dan bertanya amalan apa yang ia lakukan, ya, supaya penasaranmu, galaumu hilang, resahmu hilang. Pergilah engkau ke rumah orang tersebut. Maka orang yang bermimpi ini dia pergi menuju rumah orang yang disebutkan dalam mimpi tersebut. Sesampai di sana dia dijamu, diberikan makan, diberikan minum. Setelah dia dijamu, maka tuan rumah bertanya kepada dia, apa yang membuat Anda datang ke rumah saya? Laki-laki ini mengatakan, sesungguhnya saya sudah bermimpi 3 kali, dan di dalam mimpi saya ada seseorang mengatakan bahwasanya Anda wahai tuan rumah, ya, sahibul bait, Anda adalah penduduk surga. Amalan apa yang Anda lakukan? Ya. Sahibul bait, tuan rumah ini mengatakan tidak ada amalan istimewa, tidak ada amalan spesial. Tetapi tamu tersebut dia terus mendesak dia, tolong ceritakan kepada saya, bagi informasi kepada saya, amalan apa yang engkau lakukan. Ya, setelah dia didesak, dipaksa dan dipaksa, maka sahibul bait, tuan rumah mengatakan, sebenarnya ini adalah rahasia antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah rumah, di rumah tersebut ada 7 anak yatim. Di rumah tersebut ada 7 anak yatim, dan saya memelihara ke-7 anak yatim tersebut selama 10 tahun, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama 10 tahun saya memberikan, ya, kehidupan kepada ke-7 anak yatim tersebut. Saya membantu kehidupan mereka, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu tamu itu pun pulang. Tamu itu kembali menelpon mufti dan dia menceritakan apa yang disampaikan oleh sahibul bait. Apa kata mufti Saudi? Kalau seandainya yang dia sebutkan itu benar, dia sudah membantu anak yatim tersebut selama 10 tahun, maka mudah-mudahan itu menjadi bukti kebenaran sabda Nabi SAW, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Saya dan orang yang membantu anak yatim bagikan 2 jari ini nanti di dalam surga. Mudah-mudahan itu adalah bukti kebenaran sabda Nabi SAW. Oleh karena itu, berbahagialah Anda, wahai kaum muslimin yang ada di Pulau Johor, yang telah memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang ada di Pulau Lombok, terutama kepada anak-anak yatim. Ya. Kemudian juga, ya, bantuan Anda kami salurkan kepada fakir miskin. Ya. Dan membantu fakir miskin juga bagian daripada keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat, ya, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Dalam surat Al-Ma'un, tahukah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang mendustakan hari pembalasan? Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang mendustakan hari pembalasan adalah orang yang tidak menganjurkan orang, ya, atau orang yang menghardik anak yatim, kemudian tidak menganjurkan orang untuk berbuat baik kepada fakir miskin. Maka Anda yang berbuat baik kepada fakir miskin, mudah-mudahan Anda dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kategori orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Ya. Jadi bantuan Anda telah kami salurkan kepada fakir miskin yang ada di Pulau Lombok. Dan rata-rata kita saat ini adalah orang miskin. Di Pulau Lombok rata-rata kaum muslimin di sana miskin karena rumah mereka hancur, harta mereka hilang, kereta mereka hancur, ya. Rata-rata miskin. Sehingga bantuan Anda insya Allah akan bermanfaat. Ya. Kemudian yang terakhir, kami membutuhkan doa, ini yang paling penting. Ya. Yang kami butuhkan dari kaum muslimin dimanapun Anda berada, baik kaum muslimin yang ada di Johor, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan tulus, doakan agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah kami. Karena menurut Badan Pengawas Cuaca, ya, gempa yang terjadi di Pulau Lombok ini diperkirakan akan terus terjadi sampai tanggal 24 Agustus. Akan terus ada gempa susulan. Dan tidak bisa diprediksi, tidak bisa diketahui bagaimana kekuatan gempa susulan yang akan terjadi. Ya. Jadi Badan Pengawas Cuaca mengatakan diperkirakan kemungkinan gempa susulan ini akan terus terjadi sampai tanggal 24. Dan ketika kita sedang sholat, saat ini di Pulau Lombok, ketika kita sedang sholat, kita merasakan seperti sedang goyang. Ya begini. Saat sholat sampai saat ini.
Ya, baik sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh. Ketika kita sudah mulai takbir Allahu Akbar, terus seperti ini tubuh kita. Ya, karena bumi Lombok masih terus bergoyang. Ya, bumi Lombok masih terus bergoncang. Oleh karena itu, tolong doakan kami. Ikhlaskan niat Anda di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Furqan ayat yang terakhir, "Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada umatmu bahwasanya Allah tidak peduli terhadap kalian. Allah tidak menghiraukan kalian kecuali karena doa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena doa kita kepada Allah, Allah tidak peduli dengan kita. Oleh karena itu tolong doakan kami. Ya, kaum muslimin yang ada di Pulau Lombok membutuhkan doa Anda. Wahai kaum muslimin wal muslimat yang ada di Johor. Begitu pula dengan kaum muslimin yang ada di seluruh dunia, mereka membutuhkan doa Anda. Minta kepada Allah agar Allah mengangkat musibah kami dan agar Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan keamanan kepada kami. Karena subhanallah, ya, dengan adanya gempa bumi di Pulau Lombok, kami betul-betul tidak mendapatkan keamanan bahkan di dalam beribadah pun. Ya. Setelah terjadi gempa yang pertama 6.4, setelah terjadi gempa yang pertama 6.4, saat itu di kampung kami sedang sholat asar, ya, kami akan melakukan sholat asar. Muazzinnya ketika iqamah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, datang gempa susulan. Semua lari. Termasuk yang iqamah dia lari. Dia yang pertama kali lari keluar dari masjid. Ya. Sedangkan kaum muslimin banyak yang tinggal di dalam masjid. Tetapi yang iqamah dia lari dahulu, ya, terlebih dahulu dia lari. Kemudian setelah gempanya tenang dia masuk, dia bertanya, "Tadi iqamahnya sampai mana?" kata dia. Lupa dia untuk melanjutkan. Subhanallah. Iqamahnya sampai mana? Betul-betul tidak ada keamanan, ya. Ketika kita sudah mulai takbiratul ihram Allahu Akbar, mulai was-was. Kita risau jangan-jangan di tengah sholat datang gempa lagi. Ya, karena memang sering sekali gempa itu datang ketika kita sedang sholat. Sering sekali. Dan mudah-mudahan kaum muslimin, ada sebuah masjid di Lombok Utara, ya. Sebuah masjid, banyak kaum muslimin yang meninggal dunia di masjid tersebut karena ketika gempa yang 7 tersebut terjadi, banyak kaum muslimin yang tidak berhasil keluar dari masjid sehingga masjid itu runtuh dan, ya, jatuh menimpa kaum muslimin yang sedang sholat. Mudah-mudahan mereka mati syahid, ya. Mudah-mudahan, ya, amal ibadah mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah dia kondisi kita saat ini di Pulau Lombok. Dan sekali lagi saya katakan jazakumullah khairul jaza, semoga Allah memberikan balasan kebaikan terutama kepada saudara-saudara saya yang ada di Johor ini, yang banyak sekali memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di Pulau Lombok, ya. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, ya. Mudah-mudahan ada pertemuan selanjutnya, karena saya berangkat dari Lombok dari tadi subuh, ya. Baru nyampe di Johor ini maghrib tadi, ya. Agak lelah, ya, rasanya. Oleh karena itu saya minta maaf, saya hanya bisa menyampaikan sampai ini, ya. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada pengurus masjid yang telah mengizinkan kami untuk berkongsi, ya, berbagi informasi tentang kondisi kaum muslimin di Pulau Lombok saat ini. Hadza subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.